Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erwita Epriani Batubara dengan NIM 2114070097 dari kelas PGMI C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Matematika Dasar SD atau MI dan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Matematika Dasar SD atau MI, yaitu membuat soal beserta pembahasannya. Yang pertama mengenai geometri bangun ruang. Sebuah tabung berdiameter 28 cm dan tinggi 10 cm. Berapa luas permukaan tabung tersebut? Pertama kita cari yang diketahui, yaitu diameter sama dengan 28 cm. Sedangkan yang kita butuhkan adalah jari-jari. Jari-jari merupakan setengah dari diameter, jadi setengah dari 28 sama dengan 14 cm dan tinggi sama dengan 10 cm. Penyelesaiannya yaitu rumus luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali r tambah t. Dimasukkan semua ke dalam, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 tambah 10 sama dengan 88 cm dikali 24 cm. Hasilnya yaitu 2112 cm kuadrat. Soal selanjutnya. Sebuah tangki berbentuk kubus berisi air dengan alas 25 meter kuadrat. Jika tangki berisi penuh, berapa volume air dalam tangki? Yang pertama kita cari yaitu yang diketahui, yaitu luas sama dengan 25 meter kuadrat. Jadi sisi sama dengan 5 meter. Yang ditanya adalah volume. Penyelesaiannya yaitu rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi volume sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 meter kubik. Jadi volume air dalam tangki adalah 125 meter kubik. Selanjutnya, sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan jari-jari 14 cm, panjang garis pelukis 20 cm. Berapa luas permukaan kerucut tersebut? Yang diketahui yaitu jari-jari 14 cm dan garis pelukisnya 20 cm. Berapa luas permukaan kerucut? Penyelesaiannya yaitu luas permukaan kerucut rumusnya adalah VR dikali R tambah S. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 tambah 20 sama dengan 44 cm dikali 34 cm. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 1496 cm kuadrat. Soal selanjutnya yaitu sebuah globe mempunyai diameter 60 cm. Berapa volume globe tersebut? Pertama yang kita cari yaitu yang diketahui, yaitu diameter sama dengan 60 cm, sedangkan yang kita butuhkan jari-jari. Jari-jari setengah dari diameter, jadi jari-jarinya 30 cm, sedangkan yang ditanya adalah volume. Jadi penyelesaiannya yaitu volume sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Volume sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30 dikali 30. Jadi volume sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 27.000. Jadi hasilnya adalah volume sama dengan 113.040 cm kubik. Jadi itulah volume globe tersebut. Soal selanjutnya yaitu mengenai kesejajaran dan kesebangunan. Soal pertama, perhatikan gambar di samping. Tentukan panjang ST. Penyelesaiannya yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu QP sama dengan QS tambah SP sama dengan 6 cm ditambah 4 cm sama dengan 10 cm. ST per PR sama dengan QS per QP. Jadi ST sama dengan VR kali QS dibagi QP. Jadi ST sama dengan 12 kali 6 per 10. Jadi ST sama dengan 72/10
hasilnya yaitu 7,2. Jadi panjang dari ST adalah 7,2 cm. Soal selanjutnya. Sebuah pohon memiliki bayangan 6 meter dan tingginya dinyatakan dengan X meter. Sedangkan tinggi tongkat 1,6 meter dan bayangannya 0,4 meter. Berapa tinggi pohon yang sebenarnya? Penyelesaiannya yaitu dilakukan dengan perbandingan, yaitu X per 1,6 sama dengan 6 per 0,4. 0,4X sama dengan 1,6 dikali 6. 0,4X sama dengan 9,6. Jadi X sama dengan 9,6 dibagi 0,4. Hasilnya yaitu 24 meter. Jadi tinggi pohon yang sebenarnya adalah 24 meter. Selanjutnya yaitu mengenai satuan pengukuran. Soal pertama, Budi mengumpulkan bambu sebanyak 15 batang. Tiap bambu memiliki ukuran yang sama panjang. Jika panjang tiap bambu adalah 3,2 meter, maka berapa panjang bambu semuanya? Penyelesaiannya yaitu, jika satu bambu adalah 3,2 meter, maka dijadikan ke sentimeter yaitu jadi 320 cm. Jadi panjang bambu yaitu 15 dikali 320 sama dengan 4.800 cm atau 48 meter. Jadi panjang semua bambu adalah 48 meter ataupun 4.800 cm. Soal selanjutnya. Di dalam lumbung padi ada padi 6 ton dan 900 kilo. Kemudian dibagikan kepada masyarakat 1,3 ton. Berapa sisa padi tersebut? Penyelesaiannya yaitu 6 ton ditambah 900 kg dikurang 1,3 ton, karena 1,3 ton dibagikan kepada masyarakat. Jadi 6 ton diubah ke kilogram, yaitu 6 dikali 1000 kg menjadi 6000 kg. 900 kilo tetap dan 1,3 ton diubah ke kilogram, yaitu menjadi 1300 kg. Jadi hasilnya yaitu 6.900 kg dikurang 1.300 kg. Jadi sisa padi di dalam lumbung padi yaitu 5.700 kg. Baiklah, selanjutnya materi jarak, waktu, kecepatan, serta debit. Contoh soal pertama yaitu untuk mengisi air ke dalam bak membutuhkan waktu 15 menit. Bila debit aliran air 0,5 liter per detik, maka berapakah volume airnya? Pertama yang kita cari adalah yang diketahui, yaitu debit air. Debit air yaitu 0,5 liter per detik. Sedangkan waktunya 15 menit. Jadi 15 menit dikali 60 sama dengan 900 detik. Berapa volumenya? Rumus volume air yaitu debit dikali waktu. Jadi 0,5 liter per detik dikali 900 detik sama dengan 450 liter. Jadi volume air tersebut yaitu 450 liter. Soal selanjutnya. Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5 WIB, pukul berapakah ia akan sampai? Pertama yang kita cari apa yang diketahui. Yang diketahui dalam soal yaitu jarak dan kecepatan. Jaraknya yaitu 360 km, sedangkan kecepatannya yaitu 60 km per jam. Sedangkan yang ditanya adalah waktu. Jadi, rumus waktu adalah jarak per kecepatan. Jadi, waktu sama dengan 360 km per 60 km per jam. Waktu sama dengan 6 jam. Jadi, Budi menempuh jarak selama 6 jam. Ia berangkat pukul 5 WIB dan ditambah 6 jam menjadi pukul 11, maka ia akan sampai pada pukul 11 WIB. Baiklah, selanjutnya materi tentang penyajian data. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah SMK 2 memiliki data ekstrakurikuler seperti gambar di samping.
Apabila banyak siswa yang ikut ekstrakurikuler adalah 200 siswa, maka berapa jumlah anak yang ikut di bagian musik dan PKS? Jadi, cara penyelesaiannya yaitu kita cari dulu berapa derajat bagian PKS. Karena dia membentuk sudut siku-siku, maka 90 derajat. Jadi, banyak siswa yang ikut PKS yaitu 90 derajat per 360 derajat dikali 200 siswa, sama dengan 50 siswa. Sedangkan musik belum diketahui. Jadi, karena jumlah semua lingkaran adalah 360, maka dikuranglah. 360 derajat dikurang 130 derajat dikurang 68 derajat dikurang 90 derajat. Jadi hasilnya 72 derajat. Maka banyak yang ikut musik yaitu 72 derajat per 360 derajat dikali 200. Jadi hasilnya adalah 40 siswa. Jadi jumlah yang ikut ekstrakurikuler PKS dan musik adalah 50 anak ditambah 40 anak, jadi jumlahnya itu 90 anak atau siswa. Contoh soal selanjutnya, yaitu dengan menggunakan diagram batang. Perhatikan gambar diagram di samping. Jika jumlah panen kebun Pak Tani adalah 150 kg, maka berapa jumlah panen kentangnya? Cara menyelesaikannya yaitu yang kita ketahui hasil panen cabai adalah 20 kg, wortel 35 kg, tomat 25 kg, ubi 35 kg. Dan berapakah hasil kentangnya? Total panen yang sudah kita ketahui yaitu 20 kg ditambah 35 kg ditambah 25 kg ditambah 35 kg. Jadi hasilnya itu 115 kg. Sedangkan jumlah semua hasil panen Pak Tani adalah 150 kg. Jadi, hasil panen kentangnya adalah 150 kg dikurang 115 kg, menjadi 35 kg. Baiklah, selanjutnya materi tentang ukuran pemusatan data. Contoh soal yang pertama. Berapakah modus pada diagram di samping? Cara menyelesaikannya yaitu modus ada pada interval 45 sampai 49. Jadi, TB sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Sedangkan D1 adalah 12 dikurang 8 jadi 4 dan D2 adalah 12 dikurang 6 adalah 6. Maka nilai modus tersebut adalah, sedangkan nilai modus adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi, modus sama dengan 44,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 dikali 5. Modus sama dengan 44,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Modus sama dengan 44 dikali 44,5 dikali 5. Modus sama dengan 46,5. Jadi, modus pada diagram gambar di samping adalah 46,5. Soal selanjutnya yaitu nilai dari 12 siswa di kelas 6 adalah 80, 90, 95, 90, 85, 78, 90, 92, 88, 87, 80 dan 98. Berapakah rata-rata nilai siswa di kelas 6 tersebut? Cara menyelesaikannya yaitu kita cari dulu XN. XN adalah jumlah dari semua nilai. Jadi XN sama dengan 80 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 92 ditambah 88 ditambah 87 ditambah 80 ditambah 98. Jadi XN sama dengan 1043. Sedangkan N adalah jumlah dari siswanya. Jadi N sama dengan 12. Sedangkan rumus min atau rata-rata adalah XN per N. Jadi min sama dengan 1043 per 12. Jadi min sama dengan 86,91. Jadi rata-rata dari nilai siswa di kelas 6 adalah 86,91.
Cukup sekian tugas dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.